Pria yang gak paham tentang pola dan strategi ini pada akhirnya akan bertanya, kok gold sih? Si wanita akan menjawab, karena aku pakai sepatu dan aksesoris yang berwarna gold. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya Iskandar dan kembali lagi dalam konten kita, di mana hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi. Kalau kita ngobrolin soal komunikasi, tentunya banyak banget hal-hal yang bisa kita obrolin. Dan ketika kita berbicara tentang komunikasi, komunikasi merupakan sebuah skill atau sebuah kemampuan yang tentunya kita harus selalu asah dan kita kembangin ya, sehingga kita punya kemampuan komunikasi yang efektif dan optimal. Perbedaan antara pria dan wanita dalam berkomunikasi ini kerap kali menjadi sebuah masalah tersendiri, di mana masalah ini terjadi di lingkungan pribadi maupun di lingkungan pekerjaan atau profesional. Perbedaan antara pria dan wanita ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga bahkan kita memiliki perbedaan dari otak kita. Jadi kita punya otak berbeda antara pria dan wanita. Dengan adanya hal ini, maka hal ini yang kemudian menciptakan berbagai isu, berbagai masalah yang kerap kali kita hadapi. Suatu hari seorang pria sedang bersiap-siap untuk datang ke sebuah acara bersama istrinya. Sebut saja mereka bernama Jimmy dan Jenny. Jenny baru saja membeli sebuah gaun berwarna merah dan gold. Kemudian ia bertanya pada suaminya, menurut kamu gaun berwarna apa yang harus aku gunain untuk datang ke pesta? Si Jimmy yang sudah paham dengan situasi ini, yang juga sangat sering dihadapi oleh para pria, tiba-tiba ia merasa bahwa ada kecemasan karena takut untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi dari istrinya. Si Jimmy pun membalas, terserah kamu. Tetapi Jenny tidak merasa bisa sabar dengan respon yang tidak jelas menurutnya. Dan seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya ya, jadi seorang pria yang tidak mampu menghadapi situasi seperti ini, maka yang pada akhirnya apa yang ia akan terima hanyalah perdebatan atau pertengkaran. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas ya sebuah strategi yang bernama The Blue or Gold Strategies, di mana strategi ini merupakan sebuah strategi yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti telah saya ceritakan tadi. Jika seorang wanita bertanya, apakah saya harus pakai gaun yang berwarna merah atau yang berwarna gold? Maka apa yang kamu harus lakukan adalah dengan tidak menjawabnya. Justru dengan memberikan pertanyaan kembali. Kamu udah milih belum sebelumnya? Jadi strategi ini, pertanyaan ini bisa kita gunakan ya. Dan ini kemungkinan akan bekerja pada kebanyakan wanita. Jadi it could be works ya for most of the women. Dan biasanya wanita akan kembali berpikir, ya aku sih mikirnya aku pakai warna gold aja kali ya. Karena memang pada realitanya dia sudah memilih warna gold tersebut sejak awal sebelum bertanya. Pria yang gak paham tentang pola dan strategi ini pada akhirnya akan bertanya, kok gold sih? Si wanita akan menjawab, karena aku pakai sepatu dan aksesoris yang berwarna gold. Dan pria yang memahami strategi ini hanya akan menjawab, wah cantik banget, cocok banget sama kamu. Nah teman-teman semuanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat pria tidak mampu berkomunikasi dengan baik seperti wanita? Kalau kita melihat kembali bagaimana pertumbuhan antara anak laki-laki dan anak perempuan, kita bisa melihat bahwa anak perempuan memang kebanyakan lebih cepat mampu berbicara dibandingkan anak laki-laki. Nah, bagi para pria ya,
yang kemampuan dalam berbicara dan berbahasa, memang ini bukanlah kemampuan otak yang kritis. Bahkan kalau kita kembali ya pada zaman kita sekolahan dulu, kita bisa melihat bahwa memang anak laki-laki memiliki kemampuan rata-rata berbahasa yang kurang. Jadi nggak heran kalau misalnya di kelas remedi bahasa itu memang kebanyakan anak laki-laki. Apa yang kemudian membedakan antara pria dan wanita yang selanjutnya adalah otak pria itu sangat terkotak-kotak dan memang memiliki kemampuan untuk memisahkan dan menyimpan informasi. Nah, di penghujung hari yang penuh dengan masalah, otak pelacak tunggal seorang pria dapat menyimpan semuanya. Sedangkan kalau kita melihat di sisi lain, otak wanita tidak menyimpan informasi dengan cara seperti ini. Dan masalahnya terus berputar-putar di dalam kepalanya. Jadi kita bisa membayangkan ya, jika otak pria sama seperti sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah loker di mana setiap informasi itu disimpan di setiap tempat yang berbeda-beda. Sedangkan bagaimana gambaran untuk otak wanita itu seperti sebuah ruangan di mana semua objek, semua item, all of the stuff itu ditempatkan langsung dimasukin dalam satu ruangan tersebut, dan itu adalah gambaran dari otak wanita. Satu-satunya cara seorang wanita untuk menyingkirkan masalah dari pikirannya memang dengan membicarakannya. Dan mereka membicarakan ini untuk mengakuinya. Ini biasanya kita sebut dengan curhat ya. Nah, oleh karena itu ketika seorang wanita berbicara di penghujung hari, tujuannya adalah untuk melepaskan masalah, bukan untuk menemukan kesimpulan atau untuk mendapatkan solusi. Nah, kamu mungkin gak asing ya dengan situasi yang baru saja saya jelasin. Bahkan saya juga sangat mengenali situasi ini dengan baik. Dan kita nggak boleh memberikan solusi pada wanita ketika mereka bercerita tentang masalahnya, karena ini hanya akan membuat mereka kesal pada akhirnya. Apa yang terjadi sebenarnya, mereka hanya ingin didengarkan, bukan untuk mendapatkan atau menemukan solusi. Jadi jika hari ini pasangan kamu lagi cerita tentang masalahnya, maka strateginya sangat sederhana. Jadilah pendengar yang baik. Buat dia terus ngobrol, cerita sampai dia ngerasa puas, dan kamu pada akhirnya akan berhasil menghadapinya. Elizabeth Hanson dari University of Western Ontario melakukan penelitian tentang kinerja wanita dan hormon estrogen. Jadi Hanson menemukan bahwa kadar testosteron yang rendah menekan kemampuan spasial wanita. Jadi sementara estrogen yang tinggi meningkatkan artikulasi dan keterampilan motorik halusnya. Dan ini menjelaskan mengapa selama siklus menstruasi pada hari-hari estrogen itu lagi tinggi-tingginya, seorang wanita dapat berperilaku tenang dan berbicara dengan artikulasi yang hampir sempurna. Sebaliknya, pada hari-hari dengan testosteron yang lagi tinggi, ucapannya lebih tidak menentu atau tidak teratur, tetapi kemampuan spasialnya lebih baik. So teman-teman semua, itu tadi ya beberapa insight yang kita pelajari ya tentang apa perbedaan komunikasi antara pria dan wanita and what we have to do as a man ya. Yang pertama adalah gunakanlah the blue or gold shoes strategi. Ini adalah sebuah strategi yang tadinya saya sudah jelasin ya, tentang bagaimana kita mengembalikan pertanyaan pada wanita, karena jangan sampai memang dia telah melakukan atau telah memilih pilihan yang dia sudah tentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah we have to be a good listener. Kita harus menjadi seorang pendengar yang baik bagi wanita, karena wanita tidak ingin berbicara untuk mendapatkan solusi, tetapi dia berbicara hanya untuk mendapatkan perhatian atau ingin merasa didengarkan. Terima kasih teman-teman semua, saya Iskandar, sampai jumpa.